Sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjudul Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihi Al-Abrar. Satu. Kembali ke sumber azali. Keberadaan manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, jiwa dan raga. Dari sisi raga, semua manusia secara umum sama. Semua orang memiliki ciri-ciri yang khas manusia. Dari sisi jiwa, yang tersembunyi dalam raga, setiap orang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih khusus. Kaidah umum menyatakan, setiap orang dapat kembali ke sumber azalinya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalil-dalil agama yang jelas dan tegas merupakan petunjuk bagi siapa saja untuk perjalanan kembalinya. Dengan menapaki satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ia sebenarnya tengah mendaki jalan ruhani untuk mencapai alam ilmu, tingkatan tertinggi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tingkatan ini dalam sabdanya, ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun, yaitu makrifat, ilmu. Untuk mencapai tingkatan itu, pertama-tama orang harus meninggalkan keburukan dan kemunafikan dalam amalnya, sehingga orang lain dapat menjadi saksi atas dirinya. Setelah itu, ia harus menetapkan 3 macam tujuan bagi dirinya sendiri. Ketiga tujuan itu sebenarnya merupakan 3 macam surga. Tujuan pertama disebut Mawa, surga yang menjadi tempat tinggal yang tenteram atau surga duniawi. Tujuan kedua disebut Naim, taman keridaan Allah bagi para makhluknya, yaitu surga yang berada di alam malaikat. Tujuan ketiga disebut Firdaus, surga samawi, yaitu surga yang di alam ketunggalan akal sebab, tanah air jiwa, nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Itulah 3 macam imbalan, yang merupakan keindahan Allah, bagi manusia yang berusaha menempuh tingkatan-tingkatan ilmu ini, yang mengikuti ajaran agama, menghilangkan kemajemukan dalam dirinya, serta memerangi hawa nafsunya untuk mencapai persatuan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta, Thariqah. Itulah imbalan atas perjuangannya meraih tingkatan makrifat, tingkatan yang memungkinkannya mengenal Tuhan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mengatakan, ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun dalam ilmu Allah, bersabda, dengannya seseorang mengetahui kebenaran yang menghimpun dalam dirinya semua jalan dan kebaikan. Ia harus mengamalkan kebenaran itu dan harus mengenal kesalahan serta meninggalkannya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan ajarkan kami tentang kesalahan lalu mudahkan kami untuk menjauhinya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya sendiri dan sungguh-sungguh menentang nafsunya, niscaya akan mengenal Tuhannya dan mengikuti kehendaknya. Tujuan mulia itu mungkin saja dicapai di dunia ini. Bagi orang yang telah mencapainya, tak ada bedanya antara tidur dan jaga, karena dalam tidur, jiwa dapat kesempatan untuk berjalan ke rumah sejatinya yaitu alam ruh, lalu kembali ke alam jasad dalam keadaan yang baru. Keadaan seperti ini kami sebut mimpi sejati. Layaknya mimpi, kejadian yang dialami mungkin terpecah-pecah, tetapi mungkin juga bersifat utuh, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mikraj. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surah Zumar, ayat 42. Keadaan seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadah orang bodoh. Orang berilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang telah meraih pengetahuan sejati yang tak mengenal huruf maupun suara. Pengetahuan itu diperoleh dengan terus-terusan membaca kalimat tauhid dengan lidah dan hatinya. Hatinya telah masuk ke dalam cahaya ilahi melalui cahaya tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Pengetahuan batin mengenai ilmu batin adalah relung rahasiaku. Jika kumasukkan pengetahuan ini ke dalam hati hambaku yang saleh, takkan ada yang dapat mengetahui keadaannya kecuali aku. Dalam hadis qudsi lainnya, Allah berfirman, aku seperti sangkaan hambaku. Jika ia mencari dan mengingatku, aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam hati, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dan menyebut namaku dalam kelompok,
Aku akan mengingatnya dan menyebutnya sebagai hambaku yang saleh dalam kelompok yang lebih baik. Jadi, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan jalan ini adalah tafakur, suatu laku yang jarang dijalankan kaum awam. Bahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Atau, sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Nilai setiap amal terletak pada hakikatnya. Sesaat tafakur dalam hadis di atas tampaknya mengandung 3 nilai yang berbeda. Orang yang menafakuri suatu urusan dan berusaha menelusuri sebabnya, niscaya akan menyadari bahwa setiap bagian urusan itu memiliki banyak cabang, dan bahwa setiap penggalan peristiwa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tafakur seperti inilah yang dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sama halnya, tafakur mengenai makrifat, yang disertai tekad kuat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sebab, tafakur seperti itu adalah pengetahuan yang sejati. Pengetahuan sejati adalah makom tauhid. Seorang pecinta sejati akan menyatu dengan kekasihnya. Dari alam materi ini, ia terbang dengan sayap ruhani ke alam karunia. Ia dianggap lebih mulia daripada orang yang beribadah karena ahli ibadah berjalan kaki menuju surga, sedangkan ia terbang ke berbagai alam yang dekat kepada Tuhannya. Setiap pecinta memiliki mata dalam hati mereka berkat cinta. Mereka melihat, saat orang lain buta mereka memiliki sayap, bukan dari daging dan darah terbang menuju para malaikat, mencari Tuhan mereka para pecinta itu terbang di alam batin. Merekalah orang yang berilmu. Mereka dianugerahi gelar sebagai manusia sejati, para kekasih, dan orang yang sangat dekat kepada Allah. Bayezid Al-Bistami, semoga Allah meridainya, berkata, orang yang berilmu adalah kekasih Allah. Sufi lain mengatakan bahwa mereka dekat kepada Allah karena mereka adalah kekasih Allah. Hanya para pencintalah yang akan mengenal sang kekasih dengan sangat dekat. Mereka menjadi sahabat dekat Allah. Hakikat mereka adalah keindahan meskipun tampak seperti orang kebanyakan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, sahabat-sahabat dekatku tersembunyi di bawah jubahku. Tak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Jubah itu adalah penampilan mereka yang sederhana dan bersahaja. Mereka tersembunyi bagaikan pengantin wanita yang ditabiri tirai pelaminan. Dapatkah kau melihat kecantikannya? Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkata, para kekasih Allah adalah minyak wangi bagi dunia ini. Namun, hanya mukmin yang ikhlas yang dapat mencium wangi mereka. Kaum mukmin sejati itu mencium wangi mereka, dan kemudian mengikuti keharuman itu. Minyak wangi itu membangkitkan kerinduan kepada Tuhan dalam hati mereka. Seluruh perilaku mereka semakin meneguhkan langkah, upaya, dan kesungguhan mereka. Tingkatan kerinduan, kesungguhan, dan kecepatan langkah mereka meningkat pesat sesuai dengan semakin cemerlangnya cahaya mereka dan sejauh keberpalingan mereka dari dunia. Semakin jauh seseorang dari pakaian dunia, semakin dekat ia kepada sang kekasih. Alih-alih merasa dingin dan kesepian, ia rasakan kehangatan sang pencipta. Semakin dekat pula ia dengan hakikat batin yang dicarinya. Kedekatan kepada hakikat bergantung pada kekuatan tekadnya untuk meninggalkan dunia. Semakin jauh dari dunia dan kemajemukan, semakin dekat ia kepada hakikat yang tunggal. Kekasih Allah adalah orang yang berjalan menuju ketiadaan, hingga ia menyaksikan eksistensi hakikat. Ia telah menyerahkan seluruh dirinya, sehingga ia tak lagi memiliki pilihan. Tak ada lagi, aku, yang tersisa hanyalah eksistensi, sang hakiki. Berbagai keajaiban yang ia tampilkan membuktikan ketinggian derajatnya. Namun, semua mukjizat itu tak ada kaitannya dengan makom ruhaninya. Pada makom seperti ini, tak ada pengungkapan rahasia, karena penyingkapan rahasia ketuhanan dianggap sebagai kemaksiatan. Dalam kitab yang berjudul Al-Mirsyad dikatakan, karamah, atau kemampuan menampilkan sesuatu yang luar biasa merupakan hijab yang membuat seseorang lengah akan keadaan dirinya sendiri. Karena itu, saat-saat kemunculan karamah dianggap seperti masa-masa haid pada kaum wanita. Para wali, yang merupakan kekasih Allah, harus melewati sekurang-kurangnya 1000 anak tangga. Di antara anak tangga yang pertama adalah karamah. Jika dapat melewatinya, ia dapat mendaki anak tangga lainnya. Jika tidak, langkahnya terhenti di sana. 2. Dari kesempurnaan menuju kehinaan. Di alam eksistensi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh sebagai makhluk yang paling sempurna.
Lalu dia berkehendak mengirimnya ke alam yang lebih rendah, agar mempelajari cara kembali kepada hakikat yang maha kuasa, dan mendekat kepadanya. Dia mengutusnya kepada tingkatan para rasul dan wali, para pecinta dan sahabat. Pada mulanya, Allah mengirimnya ke alam akal sebab, alam keesaan, jiwa universal, alam nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, dan alam hakikat Muhammad. Sebelum menempuh perjalanannya, ruh telah dibekali benih tauhid. Ketika melewati alam ini, ia diberi pakaian cahaya ilahi dan diberi nama jiwa sultan. Ketika melewati alam malakut, ia diberi nama jiwa aktif. Ketika turun ke alam materi, ia diberi pakaian materi untuk menyempurnakan wujudnya. Ia dibungkus dengan pakaian materi untuk menyelamatkan dunia, karena jika alam materi berhubungan langsung dengan ruh suci, pasti ia hancur binasa. Di alam inilah ia mengenal kehidupan, nyawa manusia. Setelah turun ke alam yang terendah ini, ia harus berupaya meraih kedekatan kepada Allah meski telah dibungkus daging dan tulang. Dengan menggunakan hati yang ada dalam jasadnya, ruh harus menanam dan menumbuhkan pohon tauhid. Akar pohon itu tertancap kokoh, cabangnya memenuhi ruang rahmat, dan di sana, dengan ridha Allah, lahirlah buah tauhid. Kemudian, dalam bumi hati, ruh menanam benih agama dan bertekad menumbuhkan pohon agama. Agar menghasilkan buah tauhid, setiap cabang pohon itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah menciptakan jasad sebagai rumah bagi jiwa, dan masing-masing jiwa ini memiliki nama yang berbeda-beda. Dia telah menciptakan ruang yang serasi bagi jiwa di dalam jasad. Dia tempatkan jiwa manusia, ruh kehidupan, antara daging dan darah. Dia letakkan ruh di pusat hati. Di sanalah Allah menciptakan ruang materi yang halus untuk menjaga rahasia hubungan antara Allah dan hambanya. Ruh-ruh ini berada pada berbagai bagian jasad, dengan tugas dan urusan yang berbeda-beda. Masing-masing bagian, laksana orang yang berjual beli, menghasilkan beragam keuntungan. Setiap upaya mereka selalu membawa mereka kepada karunia dan rahmat Allah. Allah berfirman, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tiada merugi. Surah Fatir, ayat 29. Setiap orang harus mengetahui tugas dan tujuannya di alam eksistensinya. Ia harus memahami bahwa ia tidak dapat mengubah apapun yang telah ditetapkan atas dirinya. Kepada orang yang ingin mengubah takdirnya, yang terbelenggu oleh dunia ini dan segala hasratnya, Allah bertanya, apakah dia tidak tahu jika apa yang ada di dalam kubur dibangkitkan dan apa yang ada di dalam dada diwujudkan? Surah Adiyat, ayat 9-10. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya. Seperti, tetapnya, kalung pada lehernya. Surah Al-Isra, ayat 13. 3. Singgasana ruh dalam jasad. Tempat ruh manusia, nyawa kehidupan, di dalam raga adalah dada. Tempat itu dihubungkan dengan indera. Urusan yang dihadapinya adalah agama dan tugasnya adalah mengikuti ajaran-ajaran Allah, yang bertujuan memelihara alam nyata agar tetap selaras dan teratur. Setiap jiwa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya serta tidak mengaku-aku bahwa amal perbuatannya berasal dari dirinya sendiri. Sebab, ia tak terpisahkan dari Allah. Seluruh amal perbuatannya dari Allah, tak ada pemisah antara aku dan Allah dalam amal perbuatan dan ibadahnya. Firman Allah, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kerjakanlah amal saleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Kahfi, ayat 110. Allah Maha Esa. Dia mencintai setiap yang esa dan tunggal. Dia menghendaki agar semua pengabdian dan amal saleh, yang dipandangnya sebagai ibadah, hanya untuknya. Karena itu, jangan memedulikan rasa suka atau benci orang lain terhadap perbuatannya. Selain itu, jangan lakukan perbuatan dengan tujuan meraih sesuatu yang bersifat duniawi. Semua amal harus dilakukan hanya demi dan untuk Allah. Kemampuan luar biasa, seperti melihat tanda-tanda keberadaan Allah, manifestasi sifat-sifatnya, ketunggalan dalam kemajemukan. Hakikat di balik penampakan, dan kedekatan kepada Sang Pencipta merupakan buah amal saleh dan keikhlasan ibadah. Tetapi, semua ini masih berkaitan dengan kehidupan ragawi, dari ujung kaki hingga ke langit. Kemampuan luar biasa lainnya, seperti berjalan di atas air, terbang di angkasa, menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, mendengar suara atau melihat dari jarak yang sangat jauh, mengetahui pikiran orang lain, dan lain-lain, juga bersifat duniawi. Seseorang boleh mengharapkan balasan kebaikan di akhirat, istana surga, pelayan-pelayan belia, wanita yang selalu perawan sebagai istri, susu, madu, anggur, dan semua nikmat surga lainnya, atas amal salehnya di dunia. Namun, semua nikmat itu hanyalah karunia surga tingkatan terendah, yakni surga duniawi.
Jiwa aktif bertempat di dalam hati. Ia bertugas untuk mengetahui jalan ruhani. Ia terhubung dengan 4 Asmaul Husna yang pertama. Seperti 12 nama Allah lainnya, keempat nama ini pun tanpa suara maupun huruf sehingga tak dapat dilafalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama manapun kau seru, dia memiliki nama-nama yang indah, Al-Asmaul Husna. Surah Al-Isra, ayat 110. Allah memiliki nama-nama yang indah, Al-Asmaul Husna, maka serulah dia dengannya. Surah Ra'af, ayat 180. Banyak firman Allah yang merupakan pedoman utama bagi manusia untuk mengetahui nama-nama Allah. Ini merupakan pengetahuan tentang wujud batin seseorang. Jika ia dapat meraihnya, niscaya ia dapat meraih makom makrifat, yakni ketika ia mengetahui nama yang esa secara sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa mengenalnya, ia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain ia bersabda, ilmu itu 1. Kemudian orang-orang yang berilmu membuatnya menjadi 1000. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hanya ada 1 nama bagi zat yang tunggal, yang kemudian terpantulkan menjadi 1000 sifat dalam diri orang-orang yang menerimanya. Pada dasarnya, 12 nama Allah bersumber dari kalimat syahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ke-12 nama itu diwakili oleh setiap huruf dari penggalan kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 1 nama pada setiap huruf dalam kalimat itu. Dan keempat alam yang dilewati jiwa juga memiliki namanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan hati para pecinta dalam cintanya. Dia berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Kemudian dia menganugerahi mereka kedekatan kepadanya. Dia menanamkan pohon tauhid dalam hati mereka. Akarnya menancap di lapis ke-7 bumi yang kita pijak dan cabangnya menjulang ke-7 lapis langit hingga mencapai arasi dan mungkin lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Jiwa aktif berada di dalam hati yang hidup. Pusat perhatiannya adalah alam malakut. Ia dapat melihat surga alam ini, para penghuninya, cahaya, dan semua malaikat yang ada di sana. Percakapannya adalah percakapan batin, tanpa kata dan tanpa suara. Pikirannya selalu terarah kepada hakikat makna rahasia. Tempat kembalinya di akhirat adalah Jannah Naim, surga yang berisi segala nikmat dari Allah. Tempat jiwa sultan, atau tempat ia menjalankan pemerintahannya, adalah pusat atau inti hati. Tugasnya adalah mencapai makrifat, dan ia harus menangani pengetahuan tentang semua bentuk makrifat, yang merupakan sarana pengabdian kepada Allah. Rasulullah mengatakan bahwa, ilmu terbagi ke dalam 2 bagian, bagian yang berada pada lidah manusia, yang meneguhkan keberadaan Allah, dan bagian yang ada dalam hati manusia. Ilmu itulah yang mutlak dibutuhkan untuk meraih tujuan manusia. Buah ilmu yang sejati hanya bisa dicapai oleh aktivitas hati. Muhammad SAW bersabda, Al-Quran memiliki makna lahir dan makna batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran dalam 10 lapis makna. Lebih tinggi tingkatan maknanya, lebih besar manfaatnya, karena lebih dekat kepada hakikat. Ke-12 nama Allah adalah laksana 12 mata air yang memancar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa AS. Dengan tongkatnya, Allah berfirman, dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 60. Ilmu lahir laksana air hujan, yang datang dan pergi, sedangkan ilmu batin laksana mata air yang tak pernah kering. Allah berfirman, dan suatu tanda, kekuasaan Allah, bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian maka darinya mereka makan. Surah Yasin 33. Allah telah menciptakan sebutir benih di langit, yang kemudian menjadi kekuatan hewani dalam diri manusia. Dia pun telah menciptakan benih di alam jiwa, alam al-anfus, yang merupakan sumber tenaga, makanan bagi jiwa. Benih itu disirami oleh mata air ilmu. Muhammad SAW bersabda, jika seseorang jujur dan suci selama 40 hari, niscaya sumber ilmu akan memancar dari hatinya menuju lidahnya. Jiwa sultan akan merasakan takjub dan cinta setelah menyaksikan manifestasi keindahan, karunia, dan kesempurnaan Allah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, yang memiliki akal yang cerdas. Dan, Jibril, menampakkan diri dalam rupa yang asli, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian ia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Jadilah ia dekat, kepada Muhammad sejarak, 2 busur panah atau lebih dekat, lagi. Lalu ia sampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah Al-Najm ayat 5-11, dengan ungkapan yang indah Muhammad SAW menjelaskan keadaan ini, mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Mukmin pertama dalam hadis ini adalah hati orang beriman yang sempurna, dan mukmin kedua, yang tercermin pada hati orang yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menamai dirinya sendiri sebagai mukmin.
Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang memberi keamanan. Al-Mu'min. Surah Al-Hasyr ayat 23. Rumah jiwa sultan di akhirat adalah Firdaus, surga samawi. Roh suci bertahta di pusat hati, yang juga menjadi tempat Dia menyimpan rahasianya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Roh suci berusaha meraih hakikat melalui tauhid. Ia membawa kemajemukan ke dalam ketunggalan dengan terus-terusan melafalkan yang esa dalam bahasa rahasia ilahi, bukan bahasa lahir yang dapat didengar telinga. Dan jika kau keraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah Taha ayat 7. Hanya Allah yang mendengar bahasa roh suci, dan hanya Dia yang mengetahui keadaannya. Keunggulan roh suci adalah dapat melihat makhluk yang pertama diciptakan, keindahan Allah. Ia memiliki rahasia penglihatan. Baginya, melihat dan mendengar adalah satu. Baginya, tak ada perbedaan dalam segala yang dilihatnya. Baginya, kekuatan dan murka Allah menyatu dengan sifat keindahan, karunia, dan kasih sayangnya. Ketika manusia menemukan tujuannya, rumahnya, seperti ketika menemukan akal sebab, pikiran yang dulu mengendalikannya tunduk pada titahnya, hatinya berlabuh dalam keterpesonaan, lidahnya menjadi keluh. Ia tak memiliki daya untuk menyampaikan kabar tentang semua keadaan ini, karena tak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Jika penjelasan ini didengar oleh orang-orang yang mengetahui, biarkan mereka memahami lebih dahulu tingkatan pengetahuan mereka, biarkan mereka mencurahkan segenap perhatian kepada realitas sejati. Segala sesuatu yang mereka ketahui, sebelum berusaha melihat ke ufuk yang lebih jauh. Dan sebelum berupaya mencapai tingkatan baru. Dengan begitu, mereka dapat meraih tingkatan pengetahuan mengenai karunia ilahi. Alih-alih mengingkari penjelasan yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan mereka berusaha mencari pengetahuan untuk meraih ketunggalan, keesaan. Itulah langkah penting yang harus mereka tempuh. 4. Ilmu dan kesempurnaan manusia. Ilmu pengetahuan lahir mengenai benda-benda yang nyata dibagi pada 12 bagian dan ilmu pengetahuan batin juga dibagi menjadi 12 bagian. Semua bagian ilmu ini dianugerahkan kepada orang dan hamba Allah yang sangat istimewa sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Semua ilmu tadi dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Bagian pertama berkaitan dengan kewajiban dan aturan agama mengenai segala sesuatu dan segala perbuatan di dunia ini. Bagian kedua berkaitan dengan makna batin dan sebab di balik semua ajaran ini. Bagian ini disebut tasawuf, pengetahuan konseptual mengenai segala sesuatu yang bersifat zani, tidak pasti. Bagian ketiga adalah falsafah, yang mengkaji rahasia hakikat ruhani. Bagian keempat membahas hakikat batin ilmu ini, yakni ilmu mengenai kebenaran. Manusia sempurna harus mempelajari dan mengetahui semua ilmu ini dan mencari jalan untuk meraihnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah pohon, tasawuf adalah cabangnya, falsafah adalah daunnya, kebenaran adalah buahnya. Dan semua itu terkandung dalam Al-Quran, dengan tafsir, uraian, dan takwilnya. Dalam kitab Al-Majma', kata tafsir, ulasan, dan takwil tafsir dengan analogi didefinisikan sebagai berikut. Tafsir Al-Quran merupakan penjelasan untuk memberikan pemahaman kepada kaum awam. Sedangkan takwil adalah uraian terhadap makna batin melalui ilham yang diterima seorang mukmin sejati. Takwil hanya diperuntukkan bagi hamba Allah yang istimewa, yang berpendirian teguh, setia kepada cita-cita ruhani, dan menguasai ilmu untuk memilah antara yang sahih dan yang batil. Layaknya pohon kurma yang akarnya menghunjam ke bumi, kaki mereka berdiri kokoh di alam materi ini, dan bagaikan pohon kurma yang rantingnya menjulang ke angkasa, hati dan pikiran mereka pun menjulang meraih ilmu samawi. Berkat rahmat Allah, keteguhan yang tanpa keraguan bertempat di pusat hati mereka. Hati yang teguh dalam suasana kedamaian menyatu dengan bagian kalimah tauhid, la ilaha illallah, yang menegaskan keesaan. Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Al-Quran dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya, beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali orang yang berakal. Surah Imran, ayat 7. Seorang mufasir menjelaskan ayat ini bahwa, seandainya pintu kepada ayat ini terbuka, akan terbuka juga semua pintu kepada alam rahasia batin. Hamba sejati wajib melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ia juga wajib melawan nafsu dan syahwatnya. Nafsu melawan agama dengan memunculkan hayalan yang bertentangan dengan kenyataan.
Pada tataran tasawuf, nafsu yang licik membujuk manusia untuk menerima dan mengikuti sebab-sebab dan konsep yang seolah-olah benar. Mengikuti pesan kenabian dan ucapan para wali yang tidak sahih, serta mengikuti para guru atau pemikiran yang sesat. Pada tataran falsafah, nafsu selalu berupaya mendorong manusia untuk mengaku-aku sebagai wali, atau bahkan Tuhan. Dosa terbesar karena menjadi sekutu bagi Allah. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Surah Al-Furqan 43. Berbeda dengan ketiga tingkatan ilmu yang pertama, nafsu maupun setan tidak akan sampai pada tataran kebenaran atau hakikat. Bahkan para malaikat pun tak dapat menyentuhnya. Siapapun, kecuali Allah, yang mendekati kawasan itu akan hancur menjadi debu, sebagaimana dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ketika ia tiba di tepi kawasan itu, "Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan hancur menjadi debu." Hamba sejati Allah terlindungi dari setan dan perlawanan hawa nafsunya karena ia memiliki perisai keikhlasan dan kesucian. Iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, akan kusesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Surah Syad ayat 82-83. Manusia takkan bisa mencapai hakikat kecuali dengan menyucikan dirinya, karena sifat-sifat duniawi tidak akan meninggalkannya hingga ia meraih hakikat. Itulah kebenaran dan kebaikan sejati. Ketika ia mencapai ilmu tentang hakikat Allah, semua kebodohannya sirna. Tingkatan ini takkan bisa dicapai melalui pembelajaran. Hanya Allah yang dapat mengajarkannya, tanpa perantara. Dialah satu-satunya guru yang memberikan suatu pengetahuan seperti yang diberikan kepada Khidir. Orang yang dianugerahi pengetahuan ini akan meraih tingkatan makrifat sehingga ia mengenal Tuhannya dan menyembahnya. Ia akan dapat melihat ruh suci dan kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang akan berbincang dengannya mengenai segala sesuatu, dari awal hingga akhir. Semua nabi dan orang suci akan memberinya kabar gembira mengenai janji persatuan dengan Sang Kekasih. Allah menguraikan keadaan ini dalam ayat Al-Quran, dan siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syiddiqin, syuhada, dan orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69, orang yang tak dapat menemukan ilmu ini dalam dirinya tidak akan menjadi orang bijak meskipun membaca jutaan buku. Hasil yang dapat diharapkan dari pencapaian ilmu lahir tentang berbagai hal yang bersifat pasti adalah surga. Semua yang akan dilihatnya di sana adalah manifestasi sifat-sifat Allah dalam bentuk cahaya. Sesempurna apapun pengetahuannya mengenai hal-hal yang nyata dan abstrak takkan bisa membantunya memasuki kawasan suci yang dekat kepada Allah. Seseorang harus terbang menuju ke sana. Agar bisa terbang, ia butuh dua sayap. Hamba sejati Allah adalah orang yang terbang ke sana dengan sayap ilmu lahir dan ilmu batin, tak pernah berhenti di tengah jalan, dan tak pernah terhambat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku, jika kau ingin berada di dekatku, jangan menaruh perhatian terhadap dunia ini, atau alam malakut, atau bahkan alam yang lebih tinggi, tempat kau menerima sifat-sifat ketuhananku." Alam materi ini adalah godaan atau setan bagi orang yang berilmu. Alam malakut adalah godaan bagi kaum bijak, dan alam sifat-sifat ilahi adalah godaan bagi ahli hakikat. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, ia tertolak dari karunia Allah yang akan membuatnya lebih dekat kepadanya. Jika seseorang terpedaya oleh semua godaan ini, ia akan berhenti, tak bisa meneruskan langkah, dan tak kuasa bergerak ke tempat yang lebih tinggi lagi. Meskipun bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ia takkan pernah bisa mencapainya. Ia terhalang, ia hanya memiliki sebelah sayap. Namun, para ahli hakikat menerima karunia itu dari Allah, anugerah yang tak dilihat mata, didengar telinga, atau terlintas dalam hati. Itulah surga kedekatan, anugerah keintiman. Di sana tak ada istana yang terbuat dari permata, juga tak ada pelayan-pelayan yang cantik jelita. Setiap orang harus mengetahui bagiannya dan tak menghendaki apa yang bukan haknya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah menunjukkan rahmatnya kepada orang yang mengetahui bagiannya. Yang sadar untuk tetap berada di batas-batasnya, yang mengendalikan lisannya, dan yang tidak menghabiskan usianya dalam kesia-siaan. Orang yang mengetahui harus menyadari bahwa anak ruh yang dilahirkan di dalam hatinya merupakan hakikat sejati kemanusiaan.
Ia harus mendidik anak hati ini dengan ajaran tauhid dan melatihnya agar senantiasa mengingat keesaan, menjauhkan diri dari alam materi dan kemajemukan ini, serta mencari alam ruhani, alam rahasia, yang hanya ditempati oleh Zat Allah. Pada hakikatnya, tak ada tempat lain selain tempat itu, tempat yang tak memiliki awal maupun akhir. Sang anak hati mencapai kawasan tak berbatas itu seraya melihat segala sesuatu yang tak pernah dilihat siapapun, yang tak terkatakan lisan siapapun, dan yang tak pernah diceritakan siapapun. Tempat itu adalah tanah air orang yang telah mencampakkan diri mereka sendiri dan merasakan kebersatuan dengan Tuhan. Mereka melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan, mata keesaan. Ketika melihat keindahan dan karunia Tuhan, wujud mereka yang fana tak lagi bersisa. Seseorang yang menatap matahari takkan bisa melihat sesuatu yang lain. Jika keindahan dan karunia Allah mengejawantah, masih adakah diri? Tentu tak ada. Nabi Isa alaihissalam bersabda, manusia harus dilahirkan 2 kali untuk mencapai alam malakut, bagaikan burung yang dilahirkan 2 kali. Kelahiran yang kedua adalah kelahiran makna dari perbuatan, kelahiran jiwa dari daging. Kemungkinan itu ada dalam diri manusia. Itulah rahasia manusia. Ia lahir dari persekutuan ilmu agama dengan kesadaran akan hakikat, sebagaimana semua anak lahir karena perpaduan 2 jenis air. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surah Al-Insan ayat 2. Ketika makna mengejawantah dalam wujud, ia dapat melewati bagian yang dangkal menuju samudera penciptaan dan menyelam di kedalaman perintah Allah. Dibandingkan alam ruhani, seluruh alam materi ini hanyalah seperti setetes air di samudera. Hanya jika semua ini dapat dipahami, kekuatan ruhani dan cahaya rahasia sifat ilahi, hakikat sejati, akan memancar ke dalam dunia tanpa perkataan dan tanpa suara.